Oke, majalah Tempo dia yang lagi dicari-cari polisi karena rekening gendut. Ya, dia TSK-nya. Jadi dia bermasalah semua ya sama orang. Oke, Arif dulu, Jul lu di mana Jul? Visip ya? Komunikasi Visip UI. Oke. Kenapa saya panggil Arif Zulkifli dari Tempo mewakili wartawan atau profesi wartawan? Karena sumpah mampus mati deh. Jarang sekali wartawan itu asal dari Vkom atau Visip jurusan komunikasi. Jarang, Arif adalah salah satu dari sedikit sekali wartawan yang berasal dari fakultas, dari Visip jurusan komunikasi. Rata-rata wartawan itu IPB, ya kan, Bayu ini administrasi niaga, ada teman saya Indiarto farmasi dan lain sebagainya. Jadi, betul, iya, Arif adalah contoh kecil dari jurusan komunikasi yang akhirnya nyantol di wartawan. Oke, kita akan bagi yang mau jadi wartawan, dengarkan dia. Dari sisi jurnalis, Mas Arif, bagaimana susahnya sebenarnya elemen yang ada di masyarakat untuk ikut serta bahwa tugas pemberantasan korupsi tidak saja milik KPK, tapi itu tugas kita semua. Apa di wartawan apa susahnya? Ada perbedaan yang signifikan antara kita bekerja sebagai wartawan dulu sebelum reformasi dengan sekarang. Kalau dulu itu susah sekali kita cari informasi karena powernya itu ada di satu orang, jadi nggak ada yang berani itu ngasih bocoran-bocoran gitu. Kalau sekarang semua orang mau ngomong, semua orang mau ngasih info, problemnya adalah bagaimana kita memverifikasi data-data itu. Supaya tidak jadi fitnah. Supaya tidak jadi fitnah, supaya nggak jadi omong-omong begitu. Nah saya percaya 15 tahun saya jadi wartawan merasa bahwa di setiap institusi yang paling busuk pun yang kita ketahui misalnya pasti ada orang baik yang punya perhatian terhadap lembaganya dan karenanya dia mau supply data kepada kita. Gitu. Jadi asal kita pinter-pinter nyari orangnya aja tuh di setiap lembaga-lembaga itu untuk dapetin bahan-bahan yang akhirnya muncul di media. Gitu. Ya. Apa yang terjadi pada Mas Chandra dan Pak Bibit begitu ya? Menurut lu ini ancaman buat semangat anti korupsi atau bagaimana? Oh iya, iya sekali. Jadi sebetulnya kan apa yang terjadi sama Chandra dan Bibit itu kan hanya satu. Inilah masalahnya, satu angkatan, nggak pakai Pak dia. Tentu nggak pakai nama kecil ya. Oh berarti kalian berdua udah tua dong, oke. Gak usah sebut angkatan ya. Nggak, ini memang puncak dari sebuah persoalan gitu ya. Dan selama ini kan kita lihat betul lah bagaimana KPK itu berusaha dilemahkan dari segala seginya. Nah ini yang paling parah memang pimpinannya yang dipidanakan gitu. Nah ini yang mestinya kita nggak diam tuh termasuk wartawan. Gitu. Oke, dari sisi Arif, untuk anak-anak untuk Vkom, mereka yang tertarik untuk dunia jurnalistik. Sekarang yang kita inginkan adalah wartawan investigasi sebenarnya. Apa yang harus mereka persiapkan dan bagaimana mereka menghadapi tantangan ke depan? Menjadi wartawan investigasi itu memang pilihan yang sulit ya. Saya kira di tengah maraknya televisi misalnya menjadi presenter misalnya itu jauh lebih seksi ketimbang menjadi. Maksud lo? Menjadi wartawan investigasi yang cukup, duduk lagi yang belasak belusuk sana sini begitu. Tapi saya kira menyenangkan lah, menyenangkan. Saya bertahun-tahun juga bersama Chandra terlibat macam-macam kegiatan dan sebagainya dan saya ngelihat masih banyak orang baik di negeri ini gitu. Jadi kalau teman-teman di sini kepengen jadi wartawan, ya udah pesan saya satu, jangan semata-mata kuliah. Jangan hanya semata-mata kuliah. Udah bener loh. Udah bener kan? Bener. Bener. Jangan Rosi jarang kuliah soalnya dulu. Kansas. Jangan, karena apa? Kenapa Arif mengatakan jangan semata-mata kuliah? Akademis adalah satu hal dan jaringan bagi wartawan itu adalah hal yang paling utama. Dan jaringan itu bisa terjadi kalau kita aktif berorganisasi dan kita juga pintar bergaul, betul? Betul, betul. Ya. Justru semakin kita bergaul, sebetulnya kontribusi kuliah itu 50% buat kesuksesan. 50% lagi adalah jaringan yang dibangun. Maksud saya dengan menyandang nama UI, mestinya itu kita jadi punya peluang untuk bergaul kemana-mana. Pakai jaket kuning itu, dihargai orang loh gitu. Nah udah, manfaatkan aja itu untuk ketemu orang, untuk kesana kesini gitu. Jadi kalau takut diaudit pasti ada apa-apanya. Kenapa harus takut kalau ada apa-apanya? Jul? Ya dan itu sebetulnya bisa dipraktekkan di level yang sangat bawah ya. Misalnya naik kendaraan umum, tidak menerabas lampu merah, tidak mengambil jalur busway, tidak berhenti sembarangan, itu aja menurut saya udah prinsip-prinsip anti korupsi. Jadi sebelum kita sampai kepada gerakan-gerakan anti korupsi yang besar-besar seperti yang dilakukan Chandra dan sebagainya, kenapa enggak dipraktekin aja sehari-hari gitu.
Oke. Pokoknya kita jalan terus. Ajul. Ya, saya kira kalau sekedar gunjingan seperti yang dikatakan oleh teman di belakang tadi, ya itu sih biasa ya kalau gunjingan. Saya kira apa yang terjadi sama Chandra itu sampai ditahan. Kami di dunia jurnalistik itu diancam, dilempari bom molotov, ditangkap beberapa teman yang sebelum saya bahkan harus masuk penjara. Tapi seperti Chandra bilang, memang kalau kita meyakini apa yang kita lakukan, jalan aja terus gitu. No pain, no gain. No risk, no gain. Ya.